hidup, apalagi tubuh yang sehat, harus kita syukuri. Sudahkah Sobat Boim bersyukur hari ini? Mentari pagi bersinar cerah, begitu elok, indah, dan mempesona. Agar pengetahuan semakin bertambah, yuk belajar di Si Boim bareng Kak. Sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Selamat datang di Si Boim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Hai Sobat Boim, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semakin baik ya Sobat Boim. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Siapa yang mengaji? Ingat ya, jangan lupa selalu menjalankan ibadah, karena beribadah adalah salah satu ciri atau profil pelajar Pancasila. Apa saja ya? Yuk kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Ingat, selalu terapkan profil pelajar Pancasila agar dapat mendukung kehidupan yang lebih baik ya. Nah, Sobat Boim, sudah siap belum belajar bersama Kak Tifa hari ini? Sudah siap ya? Nah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Sobat, kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 1. Yang akan kita pelajari adalah materi tentang sumber-sumber energi panas dan juga tangga nada pentatonis. Nah, Kak Tifa berharap setelah nanti Sobat Boim melihat video ini hingga selesai, Sobat Boim akan dapat menjelaskan pengertian sumber energi panas, menyebutkan contoh sumber energi panas, membedakan tangga nada pentatonis, pelok, dan selentro, menyebutkan contoh lagu bertangga nada pentatonis. Sobat Boim, ingat kan tadi Kak Tifa sudah bermain sepeda di sawah? Di sana banyak sekali tanaman yang tumbuh subur. Tanaman-tanaman ini memanfaatkan panas matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Proses ini adalah proses tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung klorofil. Berikut ini adalah proses fotosintesis, di mana cahaya matahari dan karbon dioksida yang diikat oleh tumbuhan serta air diolah dan diproses sehingga menghasilkan oksigen yang dapat kita hirup dan glukosa. Nah, Sobat Boim, sudah paham kan manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan? Energi panas matahari merupakan salah satu contoh dari sumber energi panas. Apa itu sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan panas. Contohnya, sinar matahari, panas bumi, api, dan gesekan kedua benda.
Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri sehingga disebut bintang. Suhu permukaannya mencapai 5000 derajat Celcius. Pada intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Matahari memiliki jari-jari sebesar 109 kali jari-jari bumi. Sangat besar sekali ya matahari. Beberapa manfaat energi panas matahari yaitu membantu fotosintesis tumbuhan, mengeringkan pakaian, mengeringkan gabah dan bahan makanan sebagai sumber listrik tenaga surya, dan membantu pembentukan vitamin D bagi manusia. Sumber energi panas yang selanjutnya adalah panas bumi. Panas bumi adalah energi panas yang terdapat di dalam kerak bumi, berasal dari aktivitas tektonik dalam bumi, atau bisa juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Suhu di pusat bumi mencapai 5400 derajat Celcius. Sumber energi yang selanjutnya adalah api. Berasal dari mana sih api itu? Api terbentuk ketika udara, terutama oksigen, mengalami penggabungan dengan benda yang mudah terbakar atau bahan bakar yang kemudian mendapat energi panas. Pada zaman dahulu, orang membuat api dengan menggesekkan kedua batu atau menggesekkan kayu di atas tanah. Tahukah Sobat Boim, di suatu daerah di Indonesia, yaitu di Papua, terdapat budaya Barapen, yaitu budaya bakar batu. Budaya ini adalah budaya memasak makanan secara besar-besaran dengan menggunakan batu yang dipanaskan. Kemudian semua bahan makanan diletakkan di atas batu yang telah dipanaskan, lalu ditutupi oleh dedaunan sehingga bahan makanan itu dapat matang. Dalam kegiatan tradisi Barapen ini, masyarakat mengutamakan gotong royong sehingga kegiatan tradisi dapat selesai dengan baik. Sumber energi panas yang selanjutnya adalah gesekan dua benda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada proses untuk menghasilkan api, gerakan dua benda dapat menghasilkan panas. Kok bisa ya? Ya, karena sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa energi tidak bisa dihilangkan, energi tidak bisa diciptakan, energi hanya bisa berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Ketika kita menggesek dua benda, ada energi kinetik yang hilang. Kehilangan ini berganti menjadi bentuk energi panas. Panas sekali. Es jeruk mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ini? Alhamdulillah. Wah, kayaknya seger banget ya, Bu. Iya dong, seger banget. Ini namanya es jeruk. Mau? Minta gak, Bu? Mau banget, apa mau aja? Mau aja. Bentar ya. Tling. Nih, siap, Bu. Saya minum ya. Sama-sama, silahkan diminum. Bu mau tanya nih, Bu. Kenapa ya es batu kenapa bisa hilang? Iya. Kemana perginya es batu ya, Bu? Kemana ya hilangnya ya? Lakukan percobaan ini yuk. Kita buktikan kemanakah perginya es batu. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sinar matahari terhadap lama waktu es batu mencair. Pertama, yang harus kita persiapkan adalah es batu dan 3 buah wadah. Langkah pertama, kita harus menempatkan es batu ke dalam masing-masing wadah tersebut. Usahakan jumlah es batu di masing-masing wadah itu sama ya.
Kemudian, langkah yang selanjutnya, kita tempatkan satu wadah di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Di sini, Kak Tifa letakkan es batu di halaman sekolah yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian, wadah es batu yang kedua Kak Tifa tempatkan di koridor sekolah, atau bisa juga dilakukan di teras rumah yang tidak terkena matahari langsung. Yang ketiga, Kak Tifa letakkan di ruangan, tepatnya di dalam rak. Sobat Boim, tahu tidak bagaimana hasil percobaannya? Ternyata es batu yang berada di halaman sekolah paling cepat mencair, yaitu selama 24 menit. Diikuti dengan es batu yang berada di koridor kelas selama 37 menit, lalu yang terakhir mencair yaitu yang ada di dalam ruangan selama 43 menit. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu panas matahari mempengaruhi lama waktu es batu mencair. Es batu dapat mencair karena mengalami proses penguapan karena terkena suhu sekitar yang lebih tinggi daripada suhu es batu. Semakin tinggi suhu sekitar es batu, maka semakin cepat es batu akan mencair. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan percobaan yang dilakukan oleh teman kita yang ada di SD Negeri Duang Ropoh, Keranggan. Sobat Boim boleh mencoba kegiatan percobaan ini di rumah ya. Sobat Boim, tahu tidak apa nama alat musik yang sedang Kak Tifa mainkan ini? Iya, betul sekali, ini adalah saron. Saron adalah alat musik yang dimainkan dalam gamelan. Biasanya, dalam satu set gamelan terdiri dari satu pasang saron, yaitu saron laras pelok dan juga saron laras selendro. Apakah perbedaan antara pelok dengan selendro? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis tangga nada diatonis, dan tangga nada pentatonis. Sebelumnya, Sobat Boim tahu tidak apa itu arti tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Nah, tangga nada dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Apa ya bedanya? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Contoh alat musik dengan tangga nada diatonis adalah harmonika, pianika, dan suling. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis adalah berikut ini. Aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Yang kedua, tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Dibedakan menjadi dua, yaitu pentatonis pelok dan pentatonis slendro. Contoh alat musiknya adalah gamelan, genggong, dan calung. Sekilas calung mirip dengan alat musik angklung ya, tapi sebenarnya kedua alat musik ini berbeda loh. Yuk kita lihat apa sih perbedaannya. Calung dan angklung itu sama-sama alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Bedanya, bila calung dimainkan dengan cara dipukul, bila angklung dimainkan dengan cara menggoyangkan alat musik. Kemudian untuk calung disusun berentang dari beberapa bilah nada, bila angklung disusun berpasang dalam sebuah rak. Kemudian
calung. Tangga nada yang digunakan adalah laras pelok. Sedangkan angklung permainannya berdasarkan unsur irama diatonik. Mengingat tangga nada pentatonis itu dibedakan menjadi dua, yaitu pelok dan slendro, kita lihat perbedaan antara pelok dengan slendro. Bila pelok, nada yang digunakan yaitu do, mi, fa, sol, si. Sedangkan slendro, nada yang digunakan do, re, mi, sol, la. Kemudian, contoh lagunya pada laras pelok yaitu Gundul, gundul, tak cucu, sedangkan pada lagu berlaras slendro, contoh lagunya yaitu Alhamdulillah Sobat Boim, sudah selesai materi kita kali ini. Apakah Sobat Boim masih ingat dari awal sampai akhir tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Iya, tentang sumber-sumber energi panas dan juga tentang tangga nada pentatonis. Apa saja ya isi materinya? Yuk kita simpulkan melalui sebuah lagu. Nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sumber energi panas adalah benda penghasil panas. Contohnya matahari, panas bumi serta api. Ada lagi yang lainnya, gesekan dua buah benda. Contohnya tangan kita yang saling bergesekan. Tangga nada itu ada dua jenisnya. Pertama diatonis, terdiri 7 nada. Kedua pentatonis, hanya ada 5 nada. Sobat, tahukah kalian tangga nada pentatonis dibedakan jadi 2, pelok dan slendro. Alat musiknya gamelan, calung dan genggong. Hei semua Sobat Boim, ingat pesan Kak Tifa, rajinlah beribadah, patuhi orang tua, rajinlah belajar, main gadget seperlunya. Kelak akan jadi anak bertanggung jawab, kelak akan jadi anak berkarakter hebat. Sobat Boim semua sudah paham kan tentang materi yang sudah Kak Tifa sampaikan? Nah, sekarang saatnya Sobat Boim untuk mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Kerjakan dengan teliti ya. Sobat Boim, selalu ingat pesan ibu ya. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, dan menjaga jarak. Sobat Boim, mari kegiatan belajar kali ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja kalian keluar.